Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, yaitu apa? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ampunilah dosa syirik yang aku sadari. Jadi sadar dia lakukan itu. Pertama, wa astaghfiruka lima la na'lamu atau wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Dan kami minta ampun dengan syirik yang tidak kami sadari. Kalau yang disadari kita minta perlindungan, yang tidak kita sadari kita minta ampun. Ya, kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia-nya juga cukup, insya Allah seperti itu. Allah SWT Maha tahu tentang isi hati kita. Itu sesuatu yang harus kita hindari. Syirik besar termasuk juga syirik kecil. Perumpamaan syirik besar dengan syirik kecil itu adalah ya, seperti ada satu orang meninggal tapi ditabrak kereta api, parah. Tapi yang kedua ada orang meninggal, dia ditabrak becak. Sama-sama meninggalnya. Makanya syirik kecil pun itu di dalam kategori dosa itu dosa besar. Nah ini yang pertama, yaitu syirik yang harus kita hindari. Yang kedua yaitu sifat munafik, ya, sifat munafik. Nah, munafik itu ada dua macam. Ya. Yang pertama adalah ya, munafik ideologis, munafik akidahnya, keimanannya. Maksudnya apa? Munafik akidahnya itu. Jadi orang itu sebenarnya tidak Islam, hanya dia ngaku Islam. Ya, seperti ya di Madinah itu ada nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang ini masuk Islam karena terpaksa. Ya, ketika umat Islam itu menang dalam perang Badar, ya, menang melawan orang kafir Quraisy yang sangat kuat, yang sangat besar jumlah mereka, maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini dengan teman-temannya berpikir ini punya masa depan yang besar gitu ya. Kalau kita tetap melakukan perlawanan, ya, maka ya, kita akan merugi. Akhirnya apa? Dia masuk Islam karena pura-pura. Dia semestinya kafir, ya, tapi dia pura-pura masuk Islam. Ya. Makanya Allah SWT berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan dari sebagian manusia, ya, mereka ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, tapi Allah SWT menyaksikan bahwa mereka itu tidak beriman. Mereka hanya pura-pura. Sehingga nifaq atau kemunafikan itu diartikan adalah memunculkan keislaman di luarnya, tapi memendam ya kekafiran. Dan ini termasuk penyakit ya, hati yang sangat besar setelah syirik. Setelah syirik itu sangat besar. Ya. Maka Allah SWT mengatakan kalau munafik ini termasuk atau nifaq ini termasuk penyakit hati, fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit, ya. Jadi penyakit nifaq tadi ada tandanya. Ya. Dan kita hendaknya menghindari tanda-tanda itu. Ya. Apa itu tandanya? Rasulullah SAW mengatakan ayatul munafiqi salasun.
tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia ngomong dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Dan apabila dia diberi amanah dia khianat. Ada tambahan lagi dalam riwayat lain, wa idza khasama fajar. Ketika terjadi pertikaian dia curang. Dia munafik, dia kafir tapi nggak Islam. Ada orang yang dia Islam percaya kepada Allah, tapi dalam rangka untuk menutupi keburukan dirinya dia bohong. Ini tetap Islam, ya. Tapi ini menjadi pintu jadi orang munafik yang sungguh-sungguh. Makanya tanda-tanda ini kita jangan dekat-dekat dengan tanda tersebut. Karena apa? Itu bisa membuka pintu untuk menjadi munafik yang asli. Meskipun yang namanya bohong, ya, selama dia masih Islam, itu bisa istighfar kepada Allah SWT. Bertobat itu diampuni. Tapi kalau munafik, ya, itu memang kafir gitu ya, kafir, hanya pura-pura tadi. Maka itu kalau tidak kemudian betul-betul taubat dengan taubat yang nasuha, taubat yang besar gitu ya, itu susah diampuni. Kalau munafik ya tadi hanya pada bohong itu istighfar itu Allah sudah, ya, Allah SWT akan mengampuni. Makanya 3 hal ini atau 4 ya tambah dari yang lain, yaitu berbicara bohong dan kita jauhi. Karena apa? Berbicara bohong itu berbahaya, ya, berbahaya. Kemudian tadi wa idza khasama fajar. Dan ketika bertikai dia curang. Kamu saya pernah itu ya. Ada dari keluarga saya ya, yang nyalon jadi anggota legislatif. Itu ditawari sama oknum KPU. Kalau jadikan mau menang 1,5 miliar menang. Karena apa? Bedanya sedikit dengan itu bedanya, perbedaan suaranya cuma sedikit. Ya. Makanya sifat kecurangan itu sangat besar di dunia politik. Ya. Maka kitanya jangan ikut-ikut, ya, jangan ikut-ikut. Ya. Biasa. Ngintipin rokok seperti itu. Makanya kita jadi orang enak, jadi orang biasa-biasa saja gitu ya. Jujur saja gitu ya. Kemudian kalau kita menerima amanah, ketika kita kuat kita lakukan, ketika tidak kita bilang bahwa saya nggak bisa. Ya. Atau saya bisa tapi saya minta dibantu. Apa itu biar bisa menegakkan amanah seperti itu. Ketika betul-betul susah, mending kita jangan mengambil amanah itu. Nah ini saya kira ya, bentuk dari penyakit hati yang sangat besar setelah kesyirikan. Bahkan di dalam hadis yang saya baca tadi, wa in shoma wa shalla, meskipun orang itu mengaku dia ya, berpuasa dan dia juga sholat. Jadi nggak ada gunanya sholat berpuasanya itu ketika dia betul-betul munafik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Makanya ya, hendaknya tadi tanda-tanda itu ada pintu-pintu masuk kepada kemunafikan yang harus kita hindari dalam kehidupan kita. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari sifat-sifat ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang istiqomah dalam keimanan yang kuat
meskipun kondisi dunia kita sekarang sudah terbolak-balik ya. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah SWT, diampuni oleh Allah SWT, kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup dan kita tutup dengan bacaan hamdalah serta takbir majelis. Alhamdulillah. Subhanallah.